kalimat wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau khalaqas samawati wal arda, itu dengan kata kerja Allah menciptakan langit dan bumi, sudah kan, tidak menciptakan lagi kan. Nah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan khalifah ini terus menerus nih, nggak ada batasan waktu. Artinya jumlah ismiyah menunjukkan adanya tetap dan terus menerus. Jadi berdasarkan ayat di atas bahwa kekhilafahan itu adalah satu keniscayaan yang harus diperjuangkan untuk tetap eksis sepanjang zaman. Dan lafaz khalifah dengan bentuk nakirah atau kata yang bermakna umum memberi makna bahwa khalifah tidak ditentukan dengan kedudukan tertentu atau di wilayah tertentu. Umum sekali khalifatan. Kalau al-khalifata ada batasan, tapi kalau khalifatan tidak ada batasan. Nah, antara al dengan tanwin itu begitu maknanya itu dalam Al-Quran itu. Alhamdulillah dengan hamdan lillah beda. Nah, kemudian dalam surat umpamanya kita temukan dalam Al-Quran tentang kalimat Rasul. Ada Rasulan, ada Ar-Rasula. Rasulan seorang Rasul, Ar-Rasula Rasul itu. Pernah kalau tidak salah disampaikan tentang surat An-Nashr, surat Asy-Syarh. Diawali dengan fa inna ya. Inna ma'al usri yusran, fa inna dulu yang pertama ya. Fa inna ma'al usri yusran. Diulang lagi, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya beserta kesulitan tersebut tersedia kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ini tersedia kemudahan lain. Nah, begitu tuh. Kalau al-usri diulang 2 kali, maka memiliki makna usri yang kedua sama dengan usri yang pertama. Kalau ini pakai alif lam, tidak pakai alif lam, yusron terulang 2 kali, maka yusron yang kedua bukan yusron yang pertama. Maknanya apa? Kesulitan itu juga, tapi kemudahan bukan itu juga. Kemudian itu banyak. Cuma sayangnya manusia menemukan satu kesulitan di tengah-tengah 10 kemudahan yang terlihat cuma kesulitannya saja, sehingga enggak syukur kepada Allah. Coba ketika kita mendapatkan kesulitan, ingat sekian banyak kemudahan dari Allah, insya Allah enggak terlalu pusing dan bimbang dan gelisah. Jalani sajalah ada kesulitan. Dengan persiapan menghadap kepada Allah, gunakan otak kita, gunakan jasad kita. Sekian lama kita diberi nikmat sehat, pas sakit seminggu gelisah, padahal cuma seminggu. Padahal mestinya ketika sehat juga mestinya gelisah kalau tidak mampu mensyukurinya. Sakit gelisah kalau tidak mampu sabar. Bukan gelisah karena sakitnya, tapi gelisah karena tidak mampu bersabarnya. Nah, ini bahasa Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah, kemudahan begitu banyak, kesulitan terbatas. Ini memberi makna bahwa khalifah itu selalu ada, hanya saja wilayahnya ada yang luas dan ada pula yang sempit. Sehingga jika khilafah tingkat internasional belum tercapai, bukan berarti ayat di atas tidak terbukti. Nah, ini perlu diperbaiki nih pemahaman ini. Seakan-akan kita sekarang itu tidak ada khilafah di dunia. Ada, cuma tingkat internasional yang belum ada. Kalau tingkat lokal mah ada, tinggal sekarang
ditingkatkan yang tingkat lokal ini. Bukankah bapak sebagai khalifah di rumah masing-masing, ibu sebagai khalifah di rumah masing-masing ketika bapak tidak ada, yaitu pelanjut Rasulullah di dalam menyebarkan ajaran Allah ke anak-anak kita di rumah. Kan tugas kita yang paling utama 3, ibadah dan khilafah. Ibadah, hubungan kita dengan Allah untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. Khilafah, hubungan kita dengan sesama manusia dengan niat semata-mata karena Allah. Tidak terputus itu, ini khilafah, ini ibadah, enggak. Ibadah yang benar akan mengantarkan kita menjadi orang yang berguna buat yang lain. Itu merupakan bagian dari status khalifah. Kekhilafahan yang benar tentunya senantiasa berhubungan dengan Allah sehingga mampu mengurus umat dengan benar karena Allah yang membimbing dia. Yaitu adanya seorang pemimpin yang soleh dan ditaati bawahannya dan dipatuhi titah perintahnya karena dia berbicara sesuai dengan perbuatannya atau memberi keteladanan yang islami bagi umat sekitarnya. Kalau gitu mari kita berjuang untuk menjadi khalifah di wilayah kita masing-masing. Kalau tercapai semua kita menjadi khalifah di wilayah kita masing-masing, akan merasa perlu untuk tukar menukar, sharing pengalaman dengan yang lain, dan nanti akan diketahui siapa yang lebih layak di atasnya lagi. Bertemu beberapa khalifah tingkat kecil, pas sudah bertemu, wah ini nampaknya yang satu ini lebih hebat, layak untuk dijadikan sebagai teladan, langsung terangkat satu. Yang ini pemainnya bertemu lagi dengan ini akan terangkat satu, gitu saja. Otomatis itu kalau memang semuanya terpelihara keikhlasan. Makanya paling penting buat kita sekarang bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab di hadapan Allah tentang keluarga masing-masing. Antara lain dengan mengadakan kajian Al-Quran di rumah masing-masing. Pemahaman ini juga didukung dengan huruf fil ardi dalam ayat yang memberi isyarat bahwa khilafah tersebut eksis di bumi. Sebelah mana dari bumi keberadaan khilafah tersebut boleh jadi berubah tempat dan daerah dari satu generasi ke generasi lainnya. Untuk tingkat internasional bisa jadi umpamanya tahun 50 yang lalu di daerah ini, 50 tahun berikutnya dipindah lagi tempat yang lain, bisa terjadi. Tidak mesti di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah atau di Riyadh, boleh jadi ada di dekat Masjid Al-Murabi khalifah tingkat internasional, bisa-bisa saja. Allah menghendaki segalanya itu. Dari ayat tersebut dapat dipahami ada perintah yang ditujukan kepada semua orang yang beriman agar memelihara kehidupan umat dengan teratur, yaitu adanya kepemimpinan yang mereka akui dan mereka dukung. Wallahu alam. Ini tadabbur sekilas ayat 30 dari surat Al-Baqarah. Dipersilahkan kalau ada yang mau nambah. Iya, mangga silakan. Iya. Menjelang Pilpres ini jangan disamakan dengan menjelang pemilu ya. Kalau pemilu mungkin ketika tidak memilih karena memang bingung di daerah pemilihan saya, tidak ada yang bisa saya pilih, mau dipaksakan gimana? Ya biarkan aja, mau ada yang menyatakan itu dosa gitu. Jangan dulu bilang dosa, dia juga punya alasan tidak memilih. Dan pemilihan di Indonesia ini, pemilu pileg ini kalimatnya juga hak seluruh rakyat Indonesia, bukan kewajiban. Hak kan itu dalam dulu himne pemilu itu kan, mars pemilu.
Nah, beda pokoknya dengan di Australia. Kalau di Australia itu kewajiban. Kalau tidak ikut memilih akan terkena sanksi. Kalau pokoknya orang Indonesia yang sudah berkebangsaan di sana, dia Muslim, kemudian calon presidennya tidak ada yang Muslim, ya dia mah harus memilih. Siapa yang harus dipilih? Semua juga non Muslim, kewajiban dia memilih. Terus bagaimana dengan ayat Al-Quran? La yattakhidhul mu'minul kafirina awliya minal mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minhum illa an tattaqu minhum tuqah. Al-Quran menyebutkan mukmin jangan sampai memilih orang kafir untuk menjadi pemimpin. Barang siapa yang berbuat seperti itu kecuali dalam kondisi terpaksa, terancam, nah Allah juga Maha Pengampun. Kalau memang bukan terancam, tentunya akan kena siksa nanti di akhirat. Nah, buat orang yang di negara tertentu wajib memilih, bila tidak memilih akan ketahuan juga dia akan terkena hukuman, ya maka dia memilih. Ya memilih siapa? Ya mungkin dari sekian banyak itu tidak ada yang layak jadi pemimpin. Cuma mungkin ini adalah kejelekannya 100, ini kejelekannya 99. Nah, yang 99 aja kejelekannya yang dipilih palingnya begitu. Jadi terkait dengan pilpres nanti, ya kita memang harus ikut bersama-sama memilih. Kalau umpamanya calon presiden itu ada 3 pasang umpamanya, 3-3-nya banyak salahnya itu. Yang paling penting jangan memilih yang paling banyak, itulah. Jadi pilihlah yang tidak paling banyak salahnya. Ada 100, 99, 98, nah pilih yang 98 salahnya lah gitu. Memang kalau kita mau yang ideal memimpin negeri kita, pertama dipilih dari kelompok ahli ibadah. Dari sekian banyak ahli ibadah, mana yang harus dipilih? Dipilih dari sekian banyak ahli ibadah yang ngerti hukum Allah. Tidak sekadar ibadah rajin tapi hukum tidak tahu. Artinya dia ulama fikih. Dari sekian banyak ahli ibadah yang ngerti hukum Allah, pilih lagi dari mereka yang ngerti hukum negara dan hukum internasional. Oh, ternyata banyak ahli ibadah ngerti hukum Allah, ngerti juga hukum negara. Siapa yang dipilih dari antara mereka? Pilih yang ngerti manajemen. Oh, nggak yang ngerti juga banyak, pilih yang punya pengalaman memimpin. Barulah gitu. Insya Allah kalau memang dia ahli ibadah, ibadan lana, kata Al-Quran, dia juga punya kekuatan ilmu, kekuatan bekerja, kekuatan bergerak, kekuatan berfikir. Itulah uli ba'sin syadid. Baru akan beres. Nah sekarang ini nggak ada yang ahli ibadah. Gimana tuh? Untuk diangkat itu suka berbuat kerusakan. Nah, yang sangat penting bagi kita mengkaji makna at-taj'alu. Baik, sebelum lanjut kepada tafsir kitab fikih huruf dulu. Lafaz ja'ilun yang artinya yang menjadikan atau pembuat, dan khalifatan seorang khalifah. Keduanya berbentuk nakirah, artinya berbentuk umum. Bisa diartikan satu yang memberi makna umum. Sekiranya ya, sekiranya kedua kata ini digunakan sebagai sifat untuk manusia, maka keduanya berarti seorang yang membuat, seorang khalifah. Namun karena ja'ilun untuk Allah dan khalifah untuk manusia, maka yang layak diartikan dengan seorang hanya kata yang kedua, yaitu khalifah. Dengan formulasi kata yang berbentuk nakirah tersebut, maka kita diingatkan bahwa Allah Maha Kuasa mengangkat seorang hamba untuk menjadi khalifah tanpa melibatkan makhluknya. Itulah kalimat ja'ilun, aku. Kalimat aku sejak awal sudah memberikan makna kepada kita satu.
Ja'ilun satu. Tidak inna ja'alna. Dalam ayat-ayat yang lain Allah memberitahukan kepada kita tentang kekuasaannya menggunakan kalimat kami. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum dan kami jadikan kamu. Di sini tidak pakai kami tetapi aku pembuat. Allah Maha Kuasa mengangkat seorang hamba untuk menjadi khalifah tanpa melibatkan makhluknya. Namun demikian dengan kata ja'ilun ini dapat dipahami bahwa dia memerhatikan kepada hamba, memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar berjuang memilih khilafah, memilih khalifah. Sebetulnya tanpa ada perjuangan dari manusia, Allah angkat khalifah di sana. Tahun depan pemainnya ganti di Bandung, tahun berikutnya ganti di Mekah, tahun berikutnya ganti di London, gampang-gampang saja bagi Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah kepada kita untuk berjuang. Karena dengan keterlibatan mereka dalam memilih pemilihan dan pengangkatan khalifah tersebut, maka mereka pun akan ikut serta memiliki rasa tanggung jawab tentang urusan umat. Jadi sebetulnya diangkat oleh Allah seorang khalifah dan manusia diperintah untuk berjuang mengangkat memilih khalifah yang layak. Kenapa harus memilih? Kan tanpa pilihan dari manusia Allah Maha Kuasa. Biar yang memilih punya rasa tanggung jawab. Jangan dibiarkan begitu saja. Makanya sebelum pemilu, ketika saya ditanya bagaimana ini pemilu ini, saya jawab yang memilih punya tanggung jawab, yang tidak milih punya tanggung jawab juga. Jangan sampai dianggap daripada susah-susah memilih, adalah aku mah golput saja, punya tanggung jawab juga sama. Bukan berarti kalau tidak memilih bebas. Siapapun yang kalah yang menang bebas. Enggak begitu. Programnya apa dengan tidak memilih? Dan programnya apa dengan memilih? Semua juga harus punya tanggung jawab juga. Sebab apabila tidak memilih harus ada bukti. Kita ini ingin membuktikan di hadapan Allah sebagai yang perhatian kepada umat dengan cara yang lain, tidak melalui pemilu. Bila yang memilih, siapa yang dipilih, si A, si B, harus tanggung jawab juga. Kenapa Anda memilih dia? Bagaimana tindak lanjutnya setelah memilih dia kalau dia jadi? Sama, diminta tanggung jawab kita semuanya. Dalam terjemahan awal terdapat pertanyaan mengapa. Pertanyaan ini telah menimbulkan pemahaman bahwa malaikat menyampaikan protes kepada Allah. Apakah mungkin malaikat protes padahal malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat dan tidak pernah ragu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Malaikat tidak berkepentingan dengan jabatan atau kehormatan, buat apa protes? Berbeda dengan manusia yang dibekali nafsu. Jadi calon tidak jadi, sumbangan diambil lagi. Bahkan tanah dia yang dipakai jalan ditutup. Itu kan, itu manusia memang. Malaikat nggak berkepentingan dengan itu. Dalam terjemahan yang sudah direvisi, kata mengapa diganti dengan kata apakah. Kata inilah yang sesuai dengan lafaz yang terdapat pada ayat ataj'alu, apakah. Kendatipun keduanya memberi makna pertanyaan. Namun pertanyaan yang kedua dapat dipahami sebagai pernyataan kagum yang disampaikan malaikat. Sebab pertanyaan itu tidak selalu bermakna mencari tahu. Akan tetapi sering juga digunakan untuk makna lainnya seperti kagum akan terdapat seperti kagum yang terdapat pada ayat ini. Artinya malaikat menyampaikan rasa kagum akan kekuasaan Allah yang menjadikan khalifah dari golongan makhluk yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Bukan dari golongan yang tidak pernah dosa, tidak pernah maksiat, tidak pernah menentang. Nah, itu enggak diangkat khalifah oleh Allah. Justru yang diangkat oleh Allah khalifah adalah dari golongan yang berbuat kerusakan. Itu kan lebih hebat lagi kan? Kalau Indonesia terkenal tanahnya subur,
banyak sungai di mana-mana, hujan sering, kemudian masyarakatnya tidak ada yang lapar karena memang banyak tumbuh-tumbuhan, wajar kan? Tapi kalau Mekah yang tidak punya sungai, pernah lihat sungai di Mekah?